Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat semuanya, yaitu para sahabat dari semua follower TikToker saya di Marco 4742 dan juga sahabat-sahabat saya dari Rumah Doa Negatif Padang B, pimpinan dari Bapak Haji Dwi Susanto. Kali ini saya ingin menceritakan sesuatu yang mungkin juga sedikit testimoni ya, atau kejadian yang nyata mengenai wasilahnya ilmu kearifan lokal kandang B dari Bapak Haji Dwi Susanto, yaitu uh, mencamahin, yaitu camahin atau subuk. Kejadian ini saya ada sedikit bercerita. Kejadian ini ada salah satu sahabat saya, maaf ya, sekarang itu lagi viral mengenai ilmu-ilmu kearifan lokal yang Pak Haji Dwi miliki, yang ada di kandang B. Sahabat saya itu selalu bilang, itu sesat lu, maaf banget. Harus bilang begitu ke karena itu nggak ada istilahnya namanya disugukin, itu disugukin atau dicamahin atau di apa, ituin kemaluan supaya untuk menghindari sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Itu nggak ada di apa, hadisnya maupun dari Qurannya nggak ada. Tapi saya bilang sama beliau bahwa itu terus terang, eh, tentang ilmu kearifan lokal itu tidak menyimpang, karena sendiri bisa udah dapatin dari nenek moyang saya, dari Bapak Haji Yamisin, Bapak Haji Ibu Purni bin Sawa di Cibatok, di Ciberem, dan juga Bapak Haji Madrais di Cibatok 2 di Ciberem. Juga untuk dari nenek saya itu uh, Ibu Haji Jure Toibah yang ada di Kampung Sertu. Dan ini ilmu ini saya udah biasa praktekin waktu kejadian waktu saya masih kecil di rumah orang tua saya maupun di tempat nenek saya. Kejadian ini ketika sahabat saya itu, atau sebetulnya masih family juga ya, kita agak dekat, udah dekat banget. Jadi kejadian itu ketika mereka habis pulang piknik hari itu, hari Minggu sore, di bulan Agustus kemarin, mereka pergi jalan-jalan ke daerah sini, Gunung Salak, ke Curug Cigamea, di apa, Cikulung atau Cigamea di daerah Gunung Salak Endah. Mereka bersenang-senang, berbahagia bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya dengan bawa anak-anaknya. Mereka ke sana biasa makan-makan, foto-foto, timbul-timbul, pokoknya menyenangkan. Ketika pulang sore-sorenya, anaknya si namanya Abijar mulai ada yang nggak beres, yaitu Abijar selalu nangis terus, nangis, dan Abijar selalu bilang, pulang pulang pak, pulang ma, pulang, pengen pulang. Mereka aneh, kok pengen pulang sedangkan mereka itu udah tinggal di rumah, udah sampai rumah, dan Abijair itu nangis terus sampai air matanya itu udah kering, badannya licin, tapi dia nangis, dia kira pulang, 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 pengen pulang, pulang gitu. Terus akhirnya mereka sadar bahwa ini adalah ada sesuatu yang tidak beres dengan Abijar. Jadi mereka manggil, maaf ya, para orang-orang pinter dari sebelah, dan juga papanya juga kan, mereka keluar pesantren dari Tasik kalau nggak salah, atau dari Bogor. Dan mereka jago-jago kalau masalah apa, doa-doa mereka jago-jago banget. Masalah khatam Quran mereka memang itunya apa, uh, itu mereka itu memang orang-orang mereka itu seperti itu. Dan mereka ada beberapa pengajian di sini, di daerah kami itu ada beberapa pengajian yang setiap malam mereka lakukan dengan membaca murotal atau baca Quran. Kebetulan mereka sudah memberikan air kepada Abijar untuk diminum, diusapin, dibura, sampai-sampai jempol kakinya itu dipejet-pejet biar biar makhluk makhluk
yang tidak menyenangkan itu segera keluar dari tubuhnya kan. Tapi apa dari Abijar, tapi Abijar ini selalu nangis terus nangis sampai-sampai dia kelabakan. Mereka mulai bingung karena badannya udah mulai licin, badan anaknya itu udah pucet, air mata udah nggak ada lagi, udah kering. Mereka cuma masih nangis aja, bilang pulang 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 seperti itu. Akhirnya istrinya sahabat saya itu nelpon saya, ini dia cerita kalau kronologinya gimana. Mereka habis pulang jalan-jalan dari Gunung Salak dan anaknya itu Abijar nangis-nangis karena sepertinya ada yang nggak beres gitu. Coba deh saya bilang itu, udah dia kemana aja? Oh, udah ke orang-orang pinter, sahabat-sahabat suaminya juga. Terus itu kamu kan tahu waktu mama saya dulu itu suka di apa camahin. Wah, nggak bisa karena suami saya itu paling anti dengan ilmu-ilmu seperti yang apa yang lagi pilar di rumah Roda Kartim Padang B itu, misalnya camahin, celana dalam, disuguk, atau ilmu yang lain-lainnya lagi. Saya bilang coba deh, daripada anak kamu, kasihan sih Abijar dari sore sampai malam begini udah mau isa, masih nangis terus dan di itu ada nggak beres. Saya bilang itu, kamu udah ngelakuin apa aja? Wah, udah macem-macem, udah kasih air, dikasih air yasin, dibacain ini, dibacain itu, tapi tetap aja seperti itu. Akhirnya saya bilang ya udah, eh, dicamain aja gitu, dimasukin. Ya gimana? Ya seperti itu, dimasukin ke itu, diremas-remas langsung ke muka anaknya. Langsung saya bilang, pergi 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 dengan dengan kemauannya sendiri, tanpa tanpa harus macam-macam. Pokoknya harus pergi 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 pergi. Biarkan tinggalkan anak saya dengan tenang gitu. Nanti kalau suami saya dengar gimana, lihat. Saya bilang, terserah, saya bilang tuh, atau kamu masih takut sama suami kamu untuk nyeratin anak itu